Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu catur dari Daniel Lubov buat menghadapi pertahanan Sisilia. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, di mana di pertandingan ini mempertemukan antara Daniel Lubov melawan Alexander Moisenkov memegang berak hitam. Dan Daniel Lubov mengalami 4 C5 pertahanan Sisilia, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah B5, variasi Rosolimo attack. E6 dimainkan mengaktifkan gajah ke depan, rokade, dan jelas langsung bisa menguasai di jalur E. Kuda G ke E7 mengawal juga kuda ke C3 perkembangan ke depan, kuda ke D4 menawarkan pertukaran kuda dan mengancam gajah. Diterima kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan kuda ke E2 menyerang pion teman-teman. A6 dimainkan menyerang gajah. Gajah ke A4, B5 dimainkan, gajah ke B3, dan kuda ke C6 mensupport pion. D3 dimainkan, mengaktifkan gajah ke depan, G6 mengaktifkan gajah fianchetto buat melindungi pion. D4, gajah F4 menguasai di diagonal hitam. Gajah G7 mempersiapkan rokade, dicegah gajah ke D6. Kuda ke A5 menyerang gajah, menteri ke D2 teman-teman, menyerang juga kuda. Kuda B7 menyerang gajah, gajah F4 teman-teman, persiapan mengadu gajah. H5 dimainkan, membuka ruang buat beteng, melindungi petak H6. C3 dimainkan, menawarkan pertukaran pion. E5 mengancam gajah, gajah G5 menyerang menteri. F6 dimainkan menyerang gajah, dan di pos seperti ini Daniel Lubov memiliki langkah yang brilian dengan F4 teman-teman, melindungi gajah, dan dijawab dengan D kali C3 teman-teman. Nah, sebelumnya di pos seperti ini apabila langsung dijawab dengan pion pukul gajah, maka pion pukul pion E5. Lihat teman-teman, gajah langsung aktif menyerang raja, dan menteri juga langsung aktif buat menyerang pion G5. Apabila dilanjutkan gajah pukul pion, maka gajah F7 tempo skak, raja F8, dan gajah ke D5 open skak, dan gajah menyerang kuda, tembus menyerang beteng. Raja G7, barulah pion pukul pion menyerang gajah. Gajah ke F6, E5 dimainkan, gajah ke E7, benteng ke F7 tempo skak, sekaligus menyerang gajah. Dan mau nggak mau teman-teman, ini adalah langkah paksa. Raja ke H6, H4 dimainkan, menyerang juga pion teman-teman. Benteng F8 mengadu beteng, benteng A ke F1, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng. Nah, lihat teman-teman, di pos seperti ini benteng sudah mengunci raja. D6 menyerang juga pion dan mengaktifkan gajah ke depan. Maka menteri E3 mau support pion ke depan, D kali E5, dan menteri pukul pion E5. Ancamannya skakmat teman-teman. Dan mau nggak mau pion pukul pion membuka ruang buat raja, maka menteri G7 tempo skak, raja G5, dan menteri E5 tempo skak, raja H6, dan benteng pukul gajah. Lihat teman-teman, di pos seperti ini kuda terancam 2 kali. Dan jelas putih diunggulkan. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Maka dari itu di langkah aslinya ini dijawab dengan pion D pukul C3 menyerang menteri, dan berlanjut kuda pukul pion, dan barulah pion pukul gajah, dan pion F pukul E5. Gajah pukul pion E5 menyerang juga pion, kuda ke D5. Lihat teman-teman, kuda sangat liar.
dan membatasi akses menteri agar tidak bisa keluar ke depan. Gajah gede 4 tempo skak, raja bergeser, dan kuda C5. Percaya atau tidak, ini adalah langkah blunder. Nah sebelumnya teman-teman, di langkah ini, langkah terbaiknya yaitu adalah D6, mengaktifkan gajah ke depan. Apabila benteng C1 dan persiapan kuda maju ke C7, skak raja, maka kuda ke C5, dan menteri ke B4, menyerang juga gajah, dan kuda pul gajah, maka kuda ke C7 tempo skak, sekaligus menyerang benteng. Raja ke E7, dan tipe seperti ini, menteri pul kuda. Lihat teman-teman, kuda masih menyerang benteng. Dan apabila benteng menghindar dengan benteng B8, maka menteri F7 skak mat. Nah oke, maka dari itu tipe seperti ini langkah terbaiknya yaitu adalah benteng F8 teman-teman. Menjaga petak penting F7. Dan apabila menteri ke D8 menyerang juga gajah, maka tipe seperti ini langkah terbaiknya yaitu adalah gajah ke E3, menyerang benteng. Apabila kuda pukul benteng, maka gajah pukul benteng. Benteng pukul gajah, dan tipe seperti ini kualitas perwira masih seimbang. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke 26 ini. Apabila benteng B8 mencoba menyelamatkan, maka simpel saja menteri pukul gajah, ancaman skak menteri lagi. Benteng F7, maka kuda ke D5 tempo skak, raja ke E6, dan benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan benteng F1 tempo skak. Raja G8, maka kuda ke F6 tempo skak, raja F7, dan kuda ke D7 skak. Raja E7 dan menteri G7 skak. Raja E6 dan menteri ke F7 skak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda ke C5, langkah blunder teman-teman. Dan berlanjut kuda ke C7 tempo skak, pengorbanan perwira kuda. Apa maksud dari pengorbanan ini teman-teman? Dan ini adalah wajib. Menteri pul kuda dan gajah ke F7 tempo skak apabila raja ke D8 adalah skak mat ke depan. Misalkan raja D8 dan menteri pul pion tempo skak, gajah ke F6 dan menteri pul gajah skak mat. Nah oke, maka dari itu kita kembali. Tipe seperti ini, raja F8 dimainkan dan menteri pul pion. Dan jelas teman-teman, benteng sudah siap menyerang raja. Menteri ke E5 mencoba mengadu menteri, dan gajah pul pion G6 open skak. Dan raja G8 dan gajah ke F7 teman-teman. Tipe seperti ini, hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan raja ke F8, maka gajah pukul pion H5 open skak, menteri ke F6, dan benteng pul menteri tempo skak, gajah pul benteng, dan menteri pul gajah skak. Raja G8, menteri F7 skak mat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.